Baik, pemirsa, kita masih bersama dalam Bincang iNews, masih berbicara tentang gula, si manis yang membunuh. Kita ingin tahu, Pak Dokter, apa saja sih penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh gula ini? Tadi Pak Dokter bilang ada komplikasi juga yang bisa disebabkan oleh gula. Oke, jadi seperti yang kita bicarakan tadi sebelumnya adalah tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Kalau emang kebutuhannya pas, tidak masalah. Nah, tapi ketika kita berlebihan, lama-lama dan dalam jangka waktu yang cukup lama itu bahaya. Apalagi tidak ada namanya pembakaran kalori. Salah satu penyakit yang paling sering yang tidak menular, ini penyakit tidak menular yang paling sering adalah diabetes mellitus atau sering disebut dengan kencing manis. Kencing manis. Oke. Jadi kalau kencing manis itu adalah peningkatan kadar gula darah, gula atau glukosa di dalam darah kita yang tinggi karena bisa disebabkan karena defisiensi, kekurangan hormon insulin di dalam tubuh kita, atau hormon insulinnya ada tapi fungsinya yang tidak bagus. Jadinya dia ada gula tapi diem dia, males. Ada gula diem. Kenapa kira-kira, Pak? Karena gini, seperti kita sebagai karyawan, dikasih pekerjaan, kita kerjain semua. Lama-lama dikasih beban terlalu banyak, kadang-kadang udahlah pelan-pelan aja. Jadi gulanya terlalu berlebih berarti ya? Karena terlalu berlebihan. Kadang-kadang kita kemampuannya tidak sesuai dengan apa yang pekerjaan yang kita dapatkan. Jadi gula pun merasa resisten namanya. Karena terlalu sering-sering dikasih makanan banyak. Nah, itu biasanya akan kejadiannya sekitar 2-3 tahun dari pola hidup yang salah. Misalnya kelebihan daripada gula darah itu sendiri. Oke. Tapi kalau di era milenial ini memang seperti yang kita bilang sebelumnya tadi, semua itu serba gula, Pak Dokter. Kira-kira kalau orang-orang yang sudah pecinta gula di anak-anak muda zaman sekarang ini, bagaimana Pak Dokter cara mencegah agar tidak terjadi penyakit-penyakit yang disebutkan tadi? Jadi pertama adalah tentunya dari mindset kita dulu. Mindset dulu. Kita lihat dulu. Kalau sekarang saya biasa karena pasien saya juga banyak yang kencing manis karena saya dokter penyakit dalam. Jadi pertama adalah lihat dulu kita ada gejala kencing manis nggak dulu. Gejala kencing manis kan ada biasanya banyak makan, banyak minum, sering kencing, lalu lama-lama penurunan berat badan. Itu biasanya gejalanya muncul. Lalu kedua, kita lihat juga ada faktor genetik nggak? Faktor genetik juga menentukan? Menentukan. Jadi keturunan itu sangat menentukan. Karena sama seperti kayak kita bapaknya pelukis, anaknya belum tentu jadi pelukis tapi punya bakat menggambar. Nah, orang kencing manis, kita bisa saja tidak jadi kencing manis tapi kita punya bakat bahwa ketika kita makan yang berlebihan mengandung gula, kita akan jadi kencing manis berikutnya. Itu. Lalu kita lihat stresnya kita. Ketika kita stres tinggi, biasanya keinginan kita makan tinggi sekali. Otomatis over, berlebihan. Langsung pola makan. Yang tadi bilang, mungkin sekarang semua 24 jam store, semuanya toko 24 jam menyediakan yang paling cepat adalah menyediakan yang mengandung gula. Entah itu boba, entah itu es krim di mana-mana yang sudah kemana-mana, penyebaran dan harganya sangat murah. Nah, jadi kayak fast, cepat, affordable, bisa digapai oleh semua orang. Dan enak. Dan itu dan ikutin tren, masuk dan aplikasi yang lainnya jadi muncul. Dan jadinya hal-hal seperti itu yang berbahaya sebenarnya. Jadi kalau kita gimana caranya adalah mindsetnya diubah. Kita ternyata ada keturunan kencing manis. Udahlah kita kurangin gula darah, kurangin makanan yang mengandung gula. Lalu kedua, kalau mau makannya es krim dan sebagainya boleh seminggu sekali, jangan setiap hari. Dan seminggu sekali jangan satu lusin langsung, tapi cukup satu atau bisa berbagi sama teman itu. Jadi kayak give it sebagai achievement, bukan sebagai rutinitas kita makan es krim ataupun makan yang manis. Misalnya teh manis jangan setiap hari, mungkin satu waktu weekend aja makan minum teh manis. Jangan setiap hari teh manis. Kok bisa diganti air putih. Gitu. Tapi kalau keadaan yang membutuhkan gula ada, Dok? Ada. Kondisi kesehatan misalnya? Bisa. Jadi kalau misalnya pasien-pasien dengan penyakit kronis kadang-kadang tidak mau makan. Tidak mau makan. Ketika tidak mau makan, mual muntah terus, takut makan dan sebagainya, biasanya kita butuh gula. Memang di drip. Langsung kedua, pasien-pasien dengan misalnya gangguan infeksi. Kalau gangguan infeksi berat, dia akan menyerang seluruh sel. Jadi sel bekerja keras, butuh gula lebih banyak. Baik. Karena dia untuk melawan penyakitnya, melawan kuman ataupun bakterinya. Jadi dia butuh energi dan kadang-kadang asupan nggak ada, otomatis kita masukkan gula. Itu sumber biasanya. Energi. Benar sekali. Oke. Baik, Pak Dokter, tapi yang terjadi di masyarakat banyak yang tidak menggunakan gula putih, gula yang dijual di pasaran, tapi menggantinya dengan pemanis-manis lainnya. Salah satunya juga ada gula merah ataupun gula aren. Kira-kira itu bagaimana, Pak Dok?
Jadi sebenarnya kalau gula merah, gula aren sebenarnya sama dia, strukturalnya sama. Strukturalnya Bahkan sama. banyak bilang pakai air tebu aja. Nah, air tebu itu isinya fruktosa sama glukosa lebih tinggi lagi. Nah, sebenarnya sama aja kandungannya, ada sukrosa dan sebagainya. Malah kita menyarankan biasanya kita biasa menyarankan pakai yang natural. Misalnya, dok saya pengen yang manis, udah kita pakai pepaya yang mateng, itu manis banget. Atau pakai stroberi, pakai jeruk langsung. Jadi dari bahan buahnya, bukan dari gula. Nah, kalau gula itu kan langsung sederhananya. Langsung, dok capek, males seperti itu. Kita ganti pakai, ada banyak brand-brand yang menggunakan brand-brand di nasional yang artificial pengganti gula buatan. Misalnya kayak stevia, ada namanya yang lainnya pokoknya. Saya tidak bisa sebutkan. Itu stevia dan sebagainya, itu adalah gula pengganti buatan yang strukturnya jauh lebih rendah, yang rasanya masih bisa dapat seperti gula, tapi kandungan kalorinya lebih rendah. Mungkin itu yang juga menjadi ingredients dari komposisi dari gula-gula yang dijual, yang katanya gula ini untuk penderita diabetes, Pak Dokter. Nah, Itu memang ada. Kalau itu biasanya sangat tergantung. Kalau saya biasanya menyarankan advice ke masyarakat adalah coba dibaca kandungannya dulu. Oh, kandungannya dulu. Lihat biasanya kalau kita makan makanan snack atau apa, kita lihat kalorinya berapa sih. Baik, jadi jangan tergoda oleh iklan gitu, Pak Dokter. Sama berarti ya? takarannya. Kadang-kadang kan dikasih takaran cuma boleh satu serving segini, tapi kita makannya sudah satu full biasanya. Gitu. Oke, nanti kita ingin tahu juga seperti apa kasus dari penyakit-penyakit komplikasi yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya ada di Lombok Barat ya, tempat Pak Dokter bertugas, dan bagaimana juga cara penanganannya. Kita akan kembali setelah jeda.